taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. Halo my friends, balik lagi sama gue di YouTube channel Mr. Prakoso. Kali ini gue mau nunjukin ke kalian berbagai macam sensor suhu. Jadi di sini gue ada 7 macam sensor. Di sini ada yang pertama ini dulu deh. Ini itu NTC modul. Jadi dia itu sensor suhu. Outputnya ada 2. Bisa dilihat. Analog output AO, analog output DO, digital output. Oke, ini NTC. Terus selanjutnya itu ada ini LM35, kelihatan nggak? Nah, LM35 outputnya itu cuma satu, dia analog output tipenya. Terus selanjutnya itu ada ini termistor NTC. Termistor NTC seperti ini. Terus ada DHT11. DHT11 outputnya itu digital. Ada DHT22 outputnya digital juga. Terus selanjutnya ada DS18B20 seperti ini. Ada 3 kaki. Di sini gue udah solder ya. Aslinya itu nggak ada pin ininya. Aslinya nggak ada pin ini. Dia itu wire komunikasinya. Terus ini itu ada thermocouple tipe K. Nah, ini yang kelas industri. Jadi ini kelas industri thermocouple. Outputnya itu digital, tapi ini harus pakai outputnya itu analog, tapi harus pakai driver lagi untuk pembacaannya. Jadi ada 2 sensor yang industri, kelas industri itu ada thermocouple seperti ini dan DS B18B20. Jadi ini itu semi industri ya, semi industri. Jadi ini bisa home atau industri. Nanti untuk yang industri, kelas industri 2 tipe ini nanti gue jelasin di video yang berbeda. Sekarang kita fokus ke 5 sensor ini. Oke, gue jelasin dulu yang pertama NTC. Oke, ini dia NTC, tampilan belakangnya seperti ini. Ini kan ada board lebih ya. Ini sebenarnya dipatahin aja nggak apa-apa. Ambil tang, potek. Nah, jadi lebih kecil. Jadi ini tuh sisa produksi aja yang nggak kepotong. Oke. Nah, NTC itu singkatannya dari negatif temperatur koefisien. Dia terbuat dari semikonduktor. Hambatannya itu nilai, jadi ini resistansi ya. Jadi kalau suhu kena api, resistansinya berubah. Dia hambatannya berkurang jika suhu meningkat. Jadi kalau segini misal 10 kilo. Jadi 10 kilo ohm. Kalau suhu udara kalau dipanasin, misal dipanasin sampai sekian derajat, bisa turun sampai 1 kilo ohm. Terus range-nya itu dia minus 20 sampai 100 derajat Celcius, tergantung NTC-nya. Tapi ini gua nggak nemu ya, dia jenis NTC-nya apa. Gue nyari di marketplace juga nggak ketemu di ininya, apa namanya, datasheetnya dia. Jadi range-nya itu minus 20 sampai 100. Terus jenis datanya itu bisa analog output dan digital output. Tegangannya itu 5 volt. Ini grounding, yang GND grounding, VCC itu 5 volt. Kelebihannya itu murah, mudah digunakan, bisa langsung ke Arduino. Jadi langsung dicolok ke Arduino aja. Terus kekurangannya itu akurasi ya cukup rendah lah. Akurasinya rendah, tidak linear. Maksudnya tidak linear itu bisa berubah-ubah karena dia kan resistansi gitu. Jadi ini juga nilainya harus kalian konversi lagi ke suhu benerannya. Jadi
perlu dikalibrasi lagi. Tapi ini untuk pendeteksi misal kebakaran, jadi kalau suhu sekian kan kita kasih korek, nanti suhunya berapa, nanti baru keluar misal air gitu. Terus tapi ini cuma sampai 100 derajat Celcius, jadi kalau lebih dari situ bisa rusak kemungkinan atau sensor nggak ngebaca. Jadi ini agak riskan juga untuk pendeteksi kebakaran. Mendeteksi kebakaran tingkat lanjut maksudnya, tapi untuk mendeteksi kebakaran awal sih bisa. Aplikasinya bisa untuk output kipas, alarm suhu, atau proteksi sederhana lah yang suhunya ringan. Oke. Dan pemrogramannya seperti ini. Nah, ini dia untuk tampilan programnya. Jadi simple aja ya, di sini di setup itu serial begini 115200, pin mode ada 3, A0, A1 sama pin 13. Pin 13 ini kan LED-nya. Jadi A1 itu nyambung ke digital output warna merah ke A0. A0 itu input digital, terus A0-nya coklat masuk ke A1 si Arduino. Oke. Sekarang gue langsung colok. Terus di sini di bawahnya gue lupa tadi di loopingnya itu digital read A0 karena di sini kan digital outputnya masuk ke A0. Terus serial pin T itu untuk tab maksudnya, nanti ya pokoknya tab lah, nanti lihat aja. Terus di sini serial print untuk langsung enter setelah looping ini selesai. Analog read-nya A1. Oke, langsung aja di serial monitor kita buka. Nah, di sini ada A0-nya itu digital, A1-nya itu analog. Jadi analog suhu sekian nih 490-an itu suhu ruangan. Kalau kita panasin dia seharusnya turun. Nah, jadi pas ini itu nyala, LED-nya itu nyala, lampu indikator yang digital read A0 ini langsung 0. Jadi kalau mati itu 1, kalau nyala itu 0. Oke. Ini bisa kita aplikasikan ke lampu kita ya, indikasikan lampu ya. Jadi untuk pemrogramannya seperti ini. If jika analog read A1 itu lebih kecil dari 50-100 deh ya. Maka pin mode digital write 13 itu low. Udah gitu aja. Terus di bawahnya kasih else digital write 13 high. Udah gitu kita upload. Tunggu sebentar, Arduino mah sebentar nguploadnya, kita tungguin aja. Jadi untuk digitalnya itu pin 13 nyambungnya ke sini ya, ke lampu yang ini nih, kelihatan kan? Nah, terus di sini juga ada setelan-setelan. Tuh. Ini bisa diatur segimana, mau nyalanya itu di kapan, di suhu berapa gitu. Oke. Ini gue pentokin kiri aja. Jadi kalau suhu yang ini, yang kanan ini lebih kecil dari 100, maka lampu yang ini nih itu mati. Oke. Kita lihat. Oke, mati. Jadi dia di atas 50, di atas 100 dia nyala lagi. Oke, jadi seperti itu. Nih output 13 ini bisa ke relay, nanti relay ke kipas atau ke buzzer atau ke spray air begitu. Oke. Jadi cukup mudah untuk pemrogramannya NTC ini.
Oke, selanjutnya itu ada sensor LM35. Jadi modulnya seperti ini dia. Tampilan belakang. Tampilan depan, outputnya itu analog. Jadi LM35 ini sensor suhu analog ya. Range-nya itu minus 55 derajat sampai 150 derajat Celcius. Jenis datanya itu analog, jadi dari 0 volt sampai 5 volt. Nah, dia itu outputnya itu per 10 milivolt, per 10 milivolt itu 1 derajat Celcius. Jadi misal dia 100 milivolt, berarti 10 derajat yang dibaca sama dia gitu. Kelebihannya itu linear karena dia stabil, walaupun analog tapi dia bisa mengeluarkan data analog yang konstan, mudah dikalibrasi. Jadi tinggal kalian kalibrasi aja, misal 1000 volt berarti dibagi 10 aja, berarti 10 derajat Celcius gitu. Kalau 1000 milivolt, 1000 milivolt berarti kan 1 volt. 1 volt berarti ya 10 gitu. Terus akurasinya juga cukup baik, kurang lebih 0,5 derajat Celcius. Jadi plus minus 0,5 derajat Celcius untuk akurasinya. Kekurangannya itu sensitive noise, jadi kalau ketiup angin dikit dia berubah datanya, atau ada noise dikit, induksi dikit, langsung berubah lagi namanya. Terus suhunya juga tidak se ekstrim suhu untuk industri, misal sampai 1000 derajat dia nggak bisa, mentok di 150 derajat Celcius, dan dia juga nggak tahan air, jadi nggak bisa direndam. Aplikasinya bisa untuk monitoring ruangan atau project Arduino. Tapi kalau monitoring ruangan itu harus beberapa titik ya. Misal ini kotak, ruangan kotak, jadi ada 1, 2, 3, 4 untuk mencari rata-rata di satu ruangan ini suhunya berapa gitu. Dan ini dia pemrogramannya. Nah, untuk yang LM35 yang gue punya ini kayaknya rusak ya. Jadi tadi pas gue ngetes itu ada masalah, datanya nggak kebaca, jadi kemungkinan rusak. Tapi gue tetap kasih lihat programnya, pemrogramannya seperti ini. Ini gue dapat dari library, ketik aja di sini LM35. Oke, di sini nih ada LM35 by Guilherme. Nah, ini yang gue pakai. Oke, diinstal aja. Nanti kalau udah diinstal, buka file, example, cari LM35. Nah, ini LM35, langsung buka tem LM35, nanti keluar seperti ini. Ini library-nya yang seperti ini mah hapus aja nih. Yang gelap-gelap gini dihapus, nggak masalah. Nah, itu pokoknya hapus-hapus nih yang gelap-gelap. Di sini ada include LM35, dia pakai library-nya. Terus di sini pinnya A1, A0, yang penting analog input. Ya, analog pin. Terus di sini serial monitornya, baud rate-nya di 115200. Terus di looping seperti ini. Untuk temp.cell itu untuk ngedapetin nilai Celsius langsung. Untuk yang Fah ini Fahrenheit, Kel ini Kelvin. Oke, langsung seperti itu nanti keluar datanya seperti ini. Nanti data ini bisa kalian olah. Oke, nanti tinggal di if temperatur misal nilainya berapa, nanti nyalain relay ke apa. Kayak sebelumnya aja gitu. Jadi kasih parameter, jika suhu berapa langsung berubah. Oke. Jadi sorry banget untuk yang sensor ini nggak bisa karena rusak mungkin. Jadi programnya seperti itu, teman-teman bisa coba-coba di rumah. Jadi untuk LM35 seperti ini. Kalau yang ini dia NTC 3950 10 kilo. Ya berarti nggak begitu sampai 10 kilo. Tahanannya doang 10 kilo. Jadi ini nggak jauh beda sama modul yang pertama kita. Ini NTC nggak jauh beda. Bedanya dia ada digital outputnya, tapi kalau ini nggak ada.
Dan ini itu paling ribet untuk penggunaannya, karena kalian harus benar-benar kalibrasi untuk mendapatkan nilai yang sesuai gitu. Beda sama LM35. LM35 ini kan kalibrasinya gampang, tinggal dibagi 10 milivolt dia ketahuan suhunya berapa. Tapi kalau ini nggak bisa, kalian harus benar-benar ada pembandingnya gitu. Jadi di outputnya analog, data yang dikeluarin itu resistansi ya, NTC biasa, kayak NTC biasa. Kelebihannya murah, cukup murah ini. Bisa cukup akurasi bisa lumayan lah jika kalibrasinya benar. Kekurangannya itu tidak linear, sama kayak NTC biasa pada umumnya. Butuh perhitungan rumus, jadi pakai rumus dia untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Aplikasinya bisa proteksi suhu, misal kalau ada api langsung cut off, atau langsung nyemburin angin. Bisa juga ini tempel ke baterai, misal baterai ada pelindungnya, dia tempel di sini untuk mendeteksi suhu baterai secara real time. Jadi kalau udah overheat, dia langsung cut off si baterainya gitu. Oke, dan ini dia pemrograman nih. Dan ini untuk LM35 itu kan ada dua kabel ya, dua pin. Ada dua pin. Yang satu nyambung ke ground, yang satu lagi ke analog input. Ini gue nyolok ke A0 ya. Terus di sininya di pemrogramannya itu serial begin masih sama 115200. Pin modenya A0. Nah, bedanya ini ada pull up-nya karena gua nggak pakai resistor, jadi gua kasih pull up di pemrogramannya. Jadi pull up karena ininya grounding yang pin satunya. Kalau pin satunya VCC atau 5 volt, ininya itu harus dikasih pull up ke grounding gitu. Dikasih resistor sekitar 10 atau 1K ke grounding. Karena gua nggak pakai resistor, jadi gua pin yang satunya ke ground, yang satunya ke pin analog, tapi gue pull up seperti itu. Terus di loopingnya, di programan looping itu cuma analog read A0. Oke. Ini langsung aja kita buka serial monitor. Di sini datanya itu 130 ya. 130, gue pegang dia naik. Gitu. Karena tangan gue lagi dingin ya. Dia naik, tapi kalau dipanasin dia seharusnya turun ya, turun dia sampai 50, 40, 20 gitu. Oke. Bisa juga dikasih parameter misal seperti ini. If nilainya itu analog read A0 lebih kecil dari 100, maka digital write 13 itu low. Kasih titik 2 terus dikasih else digital write 13 high. Nah, seperti itu. Kita upload. Jadi kalau dikasih suhu panas, LED ini mati. Kalau dibiarin nanti dia nyala lagi seperti itu. Oke. Kita perhatiin aja di pin yang ini nih. L ini dia nyala. Kalau dikasih suhu sampai di bawah 100, dia bakal mati. Nah, mati kan? Sekarang gue dinginin lagi biar dia naik lagi nilainya 60, 70, 80, 90 nyala. Oke, jadi seperti itu untuk penggunaan LM35 NTC 10K seperti ini. Oke. Kalau yang ini itu DHT11. DHT11 itu dia sensor suhu dan kelembaban. Dia itu komunikasinya digital. Jadi ada 3 pin, 5 volt, digitalnya data output sama ground. Ya, ini tampilan DHT11. Dia range suhunya itu 0 sampai 50 derajat Celcius. Nggak bisa lebih, takut ini kebakar dan meleleh. Seperti itu.
Kelebihannya itu murah, ya cukup murah, mudah digunakan karena library di Arduino itu udah cukup lengkap ya. Di sini nanti tinggal pakai library, langsung kita bisa ngambil datanya untuk suhu dan kelembaban. Untuk kekurangannya akurasinya rendah ya, plus minus itu 2 derajat. Cukup jauh beda sama si LM35. Dia akurasinya ya cukup tinggi ya, 2 derajat Celcius. Update lambat karena dia menggunakan sinyal digital yang dikirim berkala, tidak terus-terusan. Dan ini nggak cocok di industri ya, kecuali di suhu ruangan sih cocok untuk mendeteksi suhu ruangan. Jadi ya 4 titik gitu, masing-masing dia ngebaca suhu dan kelembaban. Oke, dan ini dia pemrogramannya. Oke, dan ini tampilan DHT11-nya. Jadi itu VCC yang warna kuning nyambung ke 5 volt, yang merah ini warna merah, kabel merah itu ke ground, nyambung ke ground juga. Yang tengah warna orange itu masuk ke pin 2, pin digital ya, jangan pin analog, pin digital. Dan pemrogramannya seperti ini. Di sini ada library, terus ada DHT pin, terus di sini ada tipenya. Di sini DHT11, 22 atau 21. Bisa kalian slash dan buka slashnya untuk konfigurasi DHT apa yang kalian pakai. Itu terus di bawahnya ada konfigurasi lagi, DHT pinnya berapa, DHT tipenya apa, serial print 115200 seperti biasa, terus ada DHT begin untuk memulai sinyal DHT-nya. Terus di sini bawaannya itu ada delay 2000 atau 2 detik, tapi gua nggak pakai. Terus di bawahnya ada parameter-parameter. Jadi ini di H ini ada float H untuk membaca humidity-nya. Terus T ini untuk temperaturnya, satuannya Celcius. Terus di sini F ini untuk temperatur Fahrenheit-nya. Jadi dimasukin ke tipe data float ini HTF, terus dimasukin ke serial print di bawah ini. Oh ya, sebelumnya itu teman-teman bisa download library-nya DHT11. Mana yang gue pakai nih. Jadi by Adafruit, dari Adafruit kalian bisa install aja DHT sensornya. Terus nanti kalau udah diinstal, buka file seperti biasa, example, buka cari DHT. Cari DHT nih, DHT sensor library. Untuk ngebaca program yang kayak gua gini, itu buka yang tester, nanti keluar seperti ini. Nah, terus udah diinstal, wiringnya seperti ini, udah diupload, baru buka serial monitor. Nah, di sini langsung ketahuan humidity-nya 67%, 67,3, temperaturnya 30,2. Sekarang gue tiup, seharusnya humidity-nya naik. Nah, humidity-nya 71, 75. Ini karena gue tiup ya, karena kan napas kita kan mengandung air, jadi humidity-nya naik. Untuk temperaturnya kita kasih korek aja, tapi jangan deket-deket, agak jauh gitu, jangan sampai kena, takut meleleh. Nah, dia naiknya lama ya kan, karena ini itu kurang responsif. Jadi untuk pergerakan monitoring suhu sih cukup, tapi kalau untuk alarm kebakaran atau untuk proteksi kebakaran ini kurang tepat ya pakai DHT, karena dia pergerakan yang lama, pembacaan yang lama. Itu untuk DHT11. Oke, jadi seperti ini untuk pengguna DHT11-nya, wiringnya seperti ini, programnya seperti ini. Oke, kita lanjut ke sensor terakhir, DHT22. Kita lanjut sensor yang terakhir, ini DHT22. Dia sama kayak DHT11, pinnya itu sama aja. Kalau yang biru ini VCC-nya di kanan, kalau yang putih ini VCC-nya di kiri. Ya, jadi 5 volt di kiri.
yang ini di kanan gitu. Untuk akurasinya itu dia cukup tinggi ya. Dia range suhunya dari minus 40 derajat Celcius, minus 40 ya, minus 40 sampai 80 derajat Celcius. Jadi range-nya tinggi, tapi untuk level suhu tertingginya cuma beda 30 derajat Celcius. Outputnya sama, digital, kelebihannya itu lebih akurat dari DHT11. Untuk kekurangannya harga lebih mahal, bisa 2 kali lipat dari DHT11. Terus masih tidak cocok di suhu tinggi, misal 100 derajat Celcius itu nggak bisa. Benar-benar udara, bukan mendeteksi api atau suhu heater. Itu nggak bisa, benar-benar udara. Aplikasinya bisa di greenhouse, inkubator cocok pakai ini. Tapi inkubator yang benar-benar nggak sampai 100 derajat Celcius ini masih cocok. Terus untuk monitoring lingkungan, jadi untuk taruh di perkotaan itu masih bisa. Jadi untuk mendeteksi suhu dan kelembaban di suatu titik di kota itu bisa pakai ini. Dan ini dia pemrogramannya. Dan untuk DHT22 itu wiringnya agak kebalik. Yang tadi DHT11 itu sebelah sini, sebelah atas. Kalau dari video sebelah atas itu ground, kalau yang DHT22 itu sebelah atas itu positif ya. Terus untuk outputnya sama, tengah masuk ke pin 2 ya. Terus untuk negatifnya masuk ke negatif. Oke. Dan ini programnya sama aja, cuma bedanya di sini yang tadi ya DHT11 gua rubah jadi DHT22. Untuk bawahnya sama aja dan hasilnya seperti ini. Humidity-nya lebih sensitif ya, 83,3, temperaturnya 28. Sekarang gue tiup, source naik ke 86, 89, 92. Dan untuk sensor suhunya dia naiknya bertahap juga ya. Kita kenain tapi jangan lama. Nah, itu naik tuh dia. Ini kan masih sama. Untuk responsifnya masih sama. Dia kurang cepat untuk responsif. Terus tapi untuk akurasi DHT22 ini lumayan daripada DHT11. Tapi kalau untuk industri nggak bisa dipakai ya. Industri itu sensornya beda sendiri, materialnya beda sendiri. Jadi untuk pengenalan sensor-sensor suhu rumahan atau hobi, kita bisa pakai 3 itu tadi. NTC, ada 2 NTC yang tadi gua kasih tahu, terus ada LM35 sama DHT11 dan DHT22. Oke. Sekian dulu video dari saya. Bye bye.